Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini, teror kriminal jalanan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ibu Yeni Rahman selaku legislator DPRD Kota Makassar. Perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa sebelumnya kami telah mengundang pihak Polrestabes Makassar, namun sesuatu dan lain hal sehingga tidak sempat hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ibu Yeni Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ibu ya? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Teror kriminal jalanan Bu yang kami angkat pada kesempatan kali ini. Kita ketahui bersama bahwa di awal Februari ini kasus kriminal jalanan ataupun aksi perampokan ataupun pencurian kembali meresahkan warga Kota Makassar. Tepatnya di hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, dua aksi perampokan dan juga pencurian terjadi dalam satu hari Bu Yeni Rahman. Seperti apa tanggapan Anda selaku legislator DPRD Kota Makassar Bu? Iya. Tentu saja yang disampaikan tadi tentang maraknya kriminal ya, dan saya juga sempat dengar yang disampaikan oleh Pak Prof. Tentunya ini sangat meresahkan kita semua, terutama pastinya ibu-ibu. Yang pasti dalam pikiran mereka adalah bagaimana keamanan anak-anaknya ketika keluar, dan kita bisa mengetahui sekarang bahwa anak-anak remaja itu menganggap kalau malam itu masih pagi. Nah, ini yang memang kita semakin mengkhawatirkan tentu saja, dan kalau kita mengatakan bagaimana kita bisa mengatasinya, tentu saja kita harus melihat seperti yang disampaikan Pak Prof tadi ya, bahwa kita harus bedah dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus tahu dulu akar masalahnya, sehingga untuk bisa mengatasi hal tersebut kita bisa melakukan dari awal. Seperti misalnya tadi yang menarik bahwa kenapa terjadi banyak kriminal, ya salah satu memang adalah faktor dari kemiskinan itu sendiri. Kebutuhan hidup, gaya hidup ya. Jadi kadang-kadang orang itu mau instan. Dan sehingga karena mau instan, tidak mau tidak mau berjuang, ya akhirnya mengambil jalan pintas. Jadi apa yang harus kita lakukan, tentu saja sebagai pemerintah kota ya, harusnya memang bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Itu pastinya PR dari pemerintah kota. Selain itu adalah memberikan edukasi. Jadi memang di sini adalah pendidikan yang paling penting. Kenapa pendidikan menjadi penting? Karena ketika seorang memiliki akhlak yang baik, pastinya dia bisa filter bahwa hal ini tidak bagus, ya, tidak bagus secara kemanusiaan, dan kalau kita hubungkan dan agama, tentu saja ini adalah hal dosa besar seperti itu. Jadi itu yang pertama ya, memberikan edukasi. Pemerintah harus mengentaskan kemiskinan dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, diberikan peluang kerja yang sama. Ini juga karena peluang kesempatan kerja itu sangat minim, yang harusnya memang pemerintah juga harus ikut berperan di dalamnya. Baik. Berikut untuk pandangan awal Ibu. Saya kembali ke Prof. Tadi sempat dijelaskan ya bahwa pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan juga harus dilakukan oleh pemerintah sehingga meminimalisir setidaknya untuk kejahatan-kejahatan yang seperti ini, Prof. Tadi juga disampaikan di segmen sebelumnya bahwa rangsangan dari luar juga cukup berpengaruh, Prof. Sejauh mana pengaruhnya? Iya. Jadi itu tadi dikatakan bahwa lahirnya suatu kejahatan itu memang ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu tadi adanya tuntutan untuk dipenuhi oleh seseorang dan rangsangan-rangsangan di luar. Jadi memamerkan dan sebagainya itu tadi dikatakan bahwa ada orang yang sudah berniat untuk melakukan kejahatan. Tiba-tiba di hadapannya sudah ada yang memang apa yang sudah diharapkan itu muncul. Ya, misalnya saja katakanlah ada ibu-ibu di daerah-daerah yang memang sangat rawan, secara glamor dia menggunakan perhiasan yang mencolok ya, mencolok. Nah, sementara tadi ini kan sudah nilai itu kan jadi rangsangan-rangsangan bagi dia untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa itu masalah akhlak, betul. Itu kalau tadi saya mengatakan ada faktor pendorong, ini ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya adalah itu kendali dari dalam diri manusia dalam bentuk moral,
dan diperkuat adanya kontrol sosial. Ya. Jadi kalau sudah ada kendali dari dalam diri manusia dalam bentuk moral, akhlak dan sebagainya, ditopang oleh adanya kontrol sosial dari luar juga, ini pasti akan agak sulit. Kejahatan itu paling tidak bisa ditekan. Dan saya kira itu yang memang harus berjalan secara simultan. Itulah sebabnya misalnya edukasi anak-anak kita diarahkan ke hal-hal yang positif. Ya, jadi memang ada teori menyatakan hubungan seseorang, anak dengan kerabatnya, dengan guru dan tokoh masyarakat itu akan memperkecil kemungkinan dia melakukan tindakan penyimpangan sosial. Nah, inilah pentingnya bagaimana anak-anak kita itu diedukasi dan bagaimana memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak kita. Dia disebutkan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, bukan kegiatan yang kontraproduktif. Ya, sehingga itulah yang menjadi kendali bagi mereka semua. Ya, saya kira itu yang memang yang perlu kita perhatikan. Ya, karena juga memang secara klasik dalam kriminologi mengatakan bahwa salah satu pemicu kejahatan itu adalah pengangguran. Ya, orang yang menganggur itu mudah terprovokasi dan sebagainya. Ya, karena pikirannya memang tidak terarah. Saya kira sehingga apa yang dikatakan pengentasan kemiskinan itu memang itu perlu untuk dipikirkan. Apakah juga karena disebabkan karena kurangnya kemudian ruang ekspresi di pemuda-pemuda kita di Kota Makassar ini, Prof? Ya, itulah. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara tentang etiologi ya, apa yang menyebabkan seorang melakukan kejahatan itu memang multifaktor, ya bukan lagi single faktor. Ya, jadi misalnya bagaimana kita ada tempat-tempat berekspresi sekarang dengan sumpah ya. Semua ruang-ruang tempat mereka untuk berekspresi sudah tertutup, sudah dibangun semua, ya dan sebagainya, sehingga mereka agak sulit. Terpaksa dia mau main bola diambil di jalanan, ya diambil jalanan, ya memang tidak, yang justru sangat berbahaya ya, karena lalu lalangnya lalu lintas. Itulah menunjukkan, jadi itulah sekira persoalan-persoalan memang perlu dipikirkan dalam penataan kota. Memang jangan sampai membuat anak kita kehilangan ruang-ruang berekspresinya itu. Baik, saya ke Ibu Yani. Ibu Yani, adakah memang regulasi Bu di Kota Makassar ini khususnya untuk keamanan kota, Bu? Ya harusnya ada ya, tapi ini kita belum lihat perdanya. Tetapi ini tadi sudah clear ya, masalah latar belakang terjadinya, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Ada mungkin tambahan yang harus memang dilakukan oleh pemerintah kota, bahwa karena ini sudah istilahnya sudah kejadian, masyarakat itu harus dibekali bagaimana melakukan pertahanan diri. Jadi disinilah kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pihak yang berwajib. Nah, jadi kira-kira misalnya kita ini ibu-ibu, bagaimana ya tidak diminta-minta ya, tiba-tiba terjadi perampokan, apa yang harus kita lakukan? Jadi harus ada simulasi untuk itu, diberikan kita bekal sebagai masyarakat bagaimana menghadapi ketika kejadian itu terjadi. Yang kedua memang seingat saya di periode pertama itu memang ada program dari pemerintah untuk memasang CCTV. Iya. Cuman saya tidak lihat lagi ya, apakah CCTV-nya rusak atau tidak dianggarkan lagi, karena saya sudah tidak dibanggar lagi. Jadi menurut saya pentingnya CCTV karena memang kita tidak bisa mengawasi 1 kali 24 jam. Kelemahan kita ya, mata kita itu terbatas. Tapi CCTV itu tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya adalah kita juga baiknya minta data ya dari pihak berwenang, pihak berwajib. Kira-kira yang sering terjadi kejadian itu di daerah-daerah mana saja. Jadi itu harus ada kajiannya. Setelah kita melakukan kajian, tentu saja harus ada antisipasi di dalamnya. Dan yang paling memang kita butuhkan adalah kita selaku warga masyarakat ini perlu dibekali. Kalau sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, ini yang kadang kita akhirnya loss. Jadi banyak jatuh korban. Nah, dia mudah-mudahan ya tidak bisa mengurangi lah seperti itu. Dan kembali lagi memang
yang melakukan ini kan memang kebanyakan anak-anak muda ya. Jarang kita dengar usia-usia 60 tahun ke atas ya. Ini saya tidak tahu juga Prof bagaimana data-datanya. Jadi yang banyak melakukan memang yang masih berjiwa muda. Ya ini memang kajiannya sangat menarik dan harusnya memang dikaji lebih intensif. Ruang ekspresi saya sudah sering mengatakan di Dinas Pemuda dan Olahraga, kebetulan mitra saya, bahwa memang kita harus memberikan ruang ekspresi buat anak muda. Kita jangan hanya memberikan ruang ekspresi pada anak muda yang berprestasi saja. Yang menjadi persoalan kita di Kota Makassar adalah anak-anak yang belum menemukan jati dirinya. Jadi kalau saya pernah menyampaikan ketika rapat bahwa memang ini agak butuh waktu yang lama ya, tetapi semakin lama kalau kita tidak memulai. Itu jadi apa yang harus dilakukan, bahwa ruang ekspresi untuk anak muda tidak mesti dalam sebuah gedung yang besar dan mewah. Ini bisa di mana saja. Masyarakat memberikan depan rumahnya, terasnya untuk melakukan ekspresi buat anak-anak, ataukah misalnya ditambah kantor kelurahan di atasnya itu untuk khusus ruang ekspresi. Tetapi sebelum melakukan, kita mengetahui bagaimana anak muda melakukan, menunjukkan potensinya, ya kita memang harus panggilkan psikolog. Ini dibutuhkan untuk melihat potensi anak muda itu sendiri seperti apa, sehingga pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga bisa memetakan. Misalnya saya ya di Raja Wali, oh anak Raja Wali lorong 13 itu potensinya terbagi-bagi. Ini belum dilakukan. Jadi memang tidak akan pernah kita bisa mengurai persoalan di Kota Makassar karena kita tidak membedah dari awal gitu. Program kerja yang kita lakukan ya hanya bilang oh kira-kira pakai ilmu kira-kira ini. Ya seperti itu barangkali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.